Pendidikan Nasional Selasa 2 Mei tahun 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Barisan sudah siap gerak. Sangkatan gerak. Gerak, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan upacara paling kanan. Pemimpin upacara. Hormat. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Go. Gerak. Mengheningkan cipta.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang terhormat, di hari yang berbahagia dan istimewa ini, sebagai makhluk beriman,
marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya kita dapat bersama di sini guna merayakan hari istimewa bagi pendidikan Indonesia, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan diperingati setiap tanggal 2 Mei setiap tahun. Dan Hari Pendidikan Nasional merupakan hari nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai peringatan kelahiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berperan penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran yang berkaitan dengan evolusi pendidikan Indonesia dari zaman kolonial menuju era merdeka belajar. Kebijakan pendidikan di suatu negara dibentuk oleh suatu pemerintah berdasarkan latar belakang sosial budaya, ekonomi dan politik. Di Indonesia, secara historis, kebijakan pendidikan dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan negara lain, sehingga tercipta keunggulan kompetitif untuk meningkatkan perekonomian serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi politik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kebijakan pendidikan di era kolonialisme diatur secara sentralistik, yaitu pemerintah kolonial Belanda mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur arah dan segenap aspek pendidikan. Kebijakan pendidikan yang dikelola secara sentralistik oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut bertujuan untuk melanggengkan kuasa Belanda terhadap pribumi dan menyediakan tenaga murah untuk mengeksploitasi hasil pertanian berupa rempah-rempah. Segregasi pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda tersebut mendapatkan perlawanan dari pribumi yang terdidik. Pada awal tahun 1920-an, Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk pribumi di luar sistem kolonial Belanda. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan sekolah untuk pribumi pada tahun 1922. Juga mendirikan sekolah yang dinamakan Taman Siswa. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda juga oleh kaum pribumi terdidik telah melahirkan tokoh-tokoh pendidikan dan pemimpin perjuangan kemerdekaan. Lahirnya pemimpin perjuangan kemerdekaan tersebut menginspirasi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Hadirin yang terhormat, pasca Indonesia merdeka, pendidikan menjadi instrumen penting untuk membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai pengaruh perkembangan kurikulum di Indonesia dari waktu ke waktu. Berbagai upaya untuk melakukan reformasi pendidikan dilaksanakan dengan beberapa upaya, yakni memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dalam peningkatan mutu pendidikan, pergantian kurikulum secara berkala, dan berbagai program kegiatan lainnya merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program. Reformasi tersebut membutuhkan usaha yang ekstra untuk meningkatkan kualitas pelajar siswa. Berbagai upaya untuk melakukan reformasi pendidikan dilaksanakan dengan beberapa upaya. Yang pertama,
sekolah sebagai aktivitas yang menyenangkan. Yang kedua, pemimpin sekolah yang memberikan pelayanan kepada siswa dan guru. Tiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran siswa. Empat, pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan individual siswa yang beragam dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Lima, kurikulum yang menitik beratkan pengembangan karakteristik siswa serta berkemampuan berpikir kritis. Sistem penilaian yang mampu memberikan masukan baik untuk siswa dan sekolah untuk perbaikan, bukan bersifat hukuman. Hadirin yang terhormat, tujuan tersebut akan dapat diwujudkan apabila kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, melayani dan berfokus pada peningkatan kualitas belajar siswa serta guru-guru yang mau dan mampu belajar, memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Tugas pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini adalah melaksanakan fasilitasi dan advokasi kepala sekolah hingga proses penguatan institusi sekolah dan perbaikan kualitas pembelajaran memungkinkan untuk tercapai. Melalui gotong royong antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, pencapaian tujuan bersama yaitu peningkatan kualitas belajar siswa adalah sebuah keniscayaan yang dapat kita wujudkan. Hari Pendidikan Nasional, dan semoga Tuhan memberkati. Menyanyikan lagu himne guru dan lagu-lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 7 Borong, Bapak dan Ibu Guru SDI Majo yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai. Marilah kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami umat-Mu yang merindukan pendidikan yang berkualitas, pada kesempatan yang berharga ini, kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang telah diberikan kepada kami. Hari ini kami merayakan Hari Pendidikan Nasional dengan tema
bergerak bersama Semarakah Merdeka Belajar. Kami berharap tema ini dapat memotivasi kami semua untuk terus bergerak dan berkembang. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kekuatan dan semangat pada guru dan tenaga pendidik agar mereka dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Berikanlah kebijaksanaan kepada para pemimpin pendidikan agar mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik demi kemajuan pendidikan di negara ini. Ya Allah, berikanlah semangat dan motivasi kepada para siswa kami agar mereka dapat belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Berikanlah keberanian kepada mereka untuk mengatasi setiap perintangan yang ada agar mereka dapat meraih cita-cita dan menggapai impian mereka. Ya Allah, semoga hari ini menjadi awal yang baik bagi kami semua untuk terus bergerak bersama-sama dalam mengembangkan pendidikan di negara ini, khususnya sekolah kami masing-masing. Semarakkanlah semangat merdeka belajar dalam diri kami semua, agar kita dapat menjadi generasi yang tangguh dan mampu bersaing di dunia global. Ya Allah, semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara bendera rangka peringati Hari Pendidikan Nasional Selasa 2 Mei 2023 telah selesai. Siap dibuatkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat! Gerak! Gerak! Pembina upacara beserta rombongan meninggalkan lapangan upacara.